Halo teman-teman, kali ini saya mau sharing film roleplay yang menceritakan tentang seorang wanita yang ingin sekali punya kehidupan normal karena kehidupannya saat ini tidak normal. Jadi seorang wanita ini ingin memiliki kehidupan normal, ingin keluar dari kebiasaan pekerjaannya yang jahat, yang nggak baik, yang membunuh, yang jadi dia mau keluar dari kebiasaan lamanya, dari pekerjaan lamanya yang nggak baik itu, dan dia mengalami kesulitan karena ditentang. Kesulitannya itu tantangannya ditentang. Jadi tiap-tiap orang tuh memiliki tantangan berbeda-beda untuk bisa menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, digambarkan di film roleplay seperti itu. Dan dia ini telah terbiasa santai menghadapi segala persoalan, segala kesusahan, segala masalahnya itu dia menjalaninya itu dengan santai. Jadi dia walaupun dia dihalang-halangi, tapi dia terus menjalani kehidupan itu, memerankan kehidupan role play, berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak itu tetap secara baik, tetap santuy, santun, gak menunjukkan kepanikan, gelagap, takut, gelagap, gak enak. Jadi dia simpen dalam hati, tapi dia bisa senyum, dia bisa tawa, dia bisa berkomunikasi dengan tenang, dia bisa bersandiwara. Nah, tapi tetap dia nggak susah untuk keluarnya dari lingkaran setan ini sampai suami barunya dia akan dikorbankan, akan menjadi korban, tapi dia karena memang dia beritikad dari hati nurani murninya untuk memiliki kehidupan yang indah, memiliki keluarga, jadi dia memiliki cita-cita yang mulia, dan dia digambarkan mau bertobat, mau menjadi lebih baik, sehingga apa yang menghalangi dia dan dia tahu lawannya itu nggak baik, dia akan menyingkirkan untuk memperoleh kebaikan, kebahagiaan. Tapi untuk memperoleh kebahagiaan itu nggak mudah karena dia harus membasmi, membunuh ya orang-orang yang telah mendidiknya, meraihnya, mendidik, menyapih dia dari dia kecil, dari dia dididik jadi pembunuh bayaran ceritanya, dan tantangan dia itu seperti itu, dan dia dihadapkan pilihan tentang memilih apakah memilih keluarga, apakah memilih suaminya, atau tetap ke kehidupannya yang telah enak, yang telah mapan, yang bisa memberikan dia banyak uang, yang dia bisa tinggal jalanin gitu. Tapi dia pikirannya positif, dia bertobat, dia minta ampun gitu, maksudnya dia otaknya itu waras gitu, positif. Dia memilih yang baik, memiliki keluarga, menyayangi anak-anak, menghormati suaminya, menyelamatkan suaminya gitu. Dan dia sama sekali nggak panik walaupun suaminya harus mengalami juga kepanikan karena tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, dari didatangi aparat, interogasi, ditanya-tanya hal-hal yang menakutkan dari aparat, suaminya itu mengalami penculikan, tapi dia sebagai istri jadi bisa memilih, jadi orang yang telah mengalami penderitaan, mengalami cobaan yang besar, yang hebat, dia bisa tuh ibaratnya itu memulihkan, memisahkan jadi dia ini nggak apa-apa loh, nggak apa-apa seperti itu. Jadi dia bisa pilah-pilah, jadi dia bisa mengetahui ini dampaknya not bad, ini dampaknya nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran. Jadi orang lain itu dia melihat kesusahannya itu sebagai untuk tangga dia bisa naik, semakin naik, dan dia bisa melihat apa yang dialami orang lain itu juga ya nggak apa-apa, itu nggak membahayakan itu teman-teman. Jadi di film roleplay ini bercerita lagi, mulai tetap dia mau pergi, tetap dia akan membunuh, tetap dia melakukan pekerjaannya, tapi dia seperti orang yang dari kecanduan kayak gitu ya, kecanduan narkotika misalnya ya. Dia kan dia ini dikit lepas ketergantungan sedikit, tapi nanti dia
lakuin lagi dikit, ambil lagi obat dikit, tapi dosisnya itu semakin berkurang, tingkat kejahatannya, tingkat perbuatan yang gak baiknya itu dia terus eliminasi, mendapatkan tantangan, dan dia akhirnya bisa terbebas, tapi dia harus memilih mana yang baik, mana yang enggak, kayak gitu teman-teman. Jadi bagus ini film gambarin bagi kita, walaupun kita harus tahu tujuan kita apa, ya cita-cita kita apa, atau enggak kalau kita belum punya cita-cita yang mulia yang gimana gitu ya, kita menjalani keseharian kita harus tahu ini baik, kita harus bisa sensing merasakan, oh ini baik jalannya, kita jalani ini, nanti waktu menjalani ini itu banyak kesulitan. Nah di situ kita akan diuji, akan berusaha. Kalau kita telah terbiasa melihat rintangan itu akan menjadi enteng. Seperti orang bisa lompat berkali-kali, orang bisa terus menang kayak gitu kan. Nah tapi kalau orang yang belum terbiasa, dia melihat itu kesulitan itu ya dijalani dengan suka hati, dengan tenang, dengan ketenangan, dan dengan keyakinan, oke, ini hanya proses yang harus dilalui agar kita menjadi lebih survive, kita lebih berhasil. Jadi nggak ada pekerjaan yang sia-sia, nggak ada pendidikan yang berat yang sia-sia. Beratnya itu kita bisa ambil titik keseimbangan, kita harus bisa berpikir positif bahwa ini nggak apa-apa. Dari kita harus bisa belajar menenangkan diri kita, karena kuncinya itu pada diri kita, ketenangan diri kita. Kalau kita menghadapi masalah itu dengan ketakutan, dengan tidak tenang, ya nanti hasilnya nggak baik. Tapi kalau hati kita berbicara, oke, ini nggak apa-apa nih, kita menjalankan, masalahnya itu masalah kan banyak kayak gitu kan, kecapean ini itu, kita review dalam hati, tapi kita bisa melihat positif, oh udah nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau kita dapat rezeki, saat ini kita mungkin menjalani ini untuk kita bisa mendapat batu loncatan yang demikian. Oh mungkin dengan kita nih ya, kita menjalani ini nih, walaupun misalnya gajinya kecil dulu ya, penghasilan kecil dulu, tapi kita bisa improve bahasa Inggris, tampilan kita berbicara, komunikasi kita dengan orang-orang asing misalnya, kayak gitu, dibandingkan misalnya kalau kita harus mengeluarkan uang kursus misalnya bahasa asing kayak gitu kan. Jadi sebenarnya tingkat kehidupan itu balance loh, kehidupan itu ada positif ada negatif teman-teman, dan tinggal kita bisa melihat segala sesuatunya itu, bahwa segala sesuatu itu ada enak ada enggak, yang enak ada enggak enaknya, yang enggak enak belum tentu selamanya enggak enak, tapi tahu-tahu nanti enak. Suatu yang sulit tahu-tahu nanti ada kemudahannya, suatu yang mudah belum tentu tidak ada kesulitannya. Jadi semua ada intriknya, kehidupan ada positif negatif, dan kita belajar di dalam film ini kita bisa melihat bahwa kita berlatih, berusaha semua dengan tenang hati, dengan bahagia, dengan bijaksana melihat segalanya sampai kehidupan kita menjadi senang, bahagia. Dan memang kehidupan tidak akan selalu demikian, akan terus berputar, nanti kita mengalami lagi masalah lagi, tapi kita naik tingkat, kebahagiaan kita meningkat, kemampuan kita meningkat, kehebatan kita meningkat. Dengan harapannya demikian. Jadi kehidupannya lebih baik, bukan makin sakit, oke makin sakit, tapi intinya kita mau bisa sembuh, kita mau sehat, kita mau sukses, kita mau kaya, kita mau bahagia. Kita harus bisa melihat sisi positifnya dan kita lakuin kan semua dengan ketenangan, kebijaksanaan, bersyukur, lakukan semua yang terbaik. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Oke teman-teman.